Gue gak ngerti dan gue gak pernah ngerti sama apa yang ada di pikiran Sintayong. Yang gue bingung itu sebenarnya teori apa yang digunakan oleh Sintayong sebenarnya ya. Harus buat dievaluasi Sintayong. Ini harus dipertanyakan apakah. Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini episode ke-29. Gue bela-belain nge-tag video ini padahal baru upload barusan. Baru upload kemarin, sorry. Dan karena memang ini gue akan upload di hari Minggu rencananya. Yang pasti gue akan bahas soal kiprah timnas kita di AFF dan pertandingan tadi gitu ya antara Indonesia melawan Philippines. So, gak usah lama-lama, kita langsung bahas aja. Yang pasti kita semua udah pada kecewa lah ya dengan permainan yang ditunjukkan oleh timnas kita dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Gue gak ngerasa bahwa Indonesia pengen menang. Dan di sini juga kelihatan bahwa yang memiliki motivasi untuk menang itu justru malah Filipina daripada timnas Indonesia gitu. Dan terbukti hasilnya, akhirnya kita kalah. Sebelum kita bahas hal-hal yang memang sebenarnya pasti banyak banget teman-teman pengen bahas gitu ya. Kita bahas dulu soal line up yang diturunkan oleh Sintayong. Kalau kita lihat di tiga belakang memang sudah sesuai seperti yang kita harapkan gitu ya. Memang pemain inti kita. Namun tadi gue agak sedikit kaget bahwa justru di pertandingan seperti ini yang kita butuh Victor Detan bermain di awal agar determinasinya lebih baik. Malah Sintayong menurunkan pemain yang bermain di pertandingan lawan Vietnam kemarin. Ada Arhan Fikri, Ahmad Syarif gitu ya. Terus juga ada Rehan Hanan. Gua kecewa gitu ya dengan hal ini. Menurut gua harusnya Victor Detan bisa bermain di awal. Justru malah di sini Marcelino dan Rafael Struijk ditandemkan dan itu menurut gua nggak berjalan dengan baik. Harusnya Marcelino Ferdinand di belakang striker aja sehingga duet di lini depan itu Rafael Struijk dan juga Victor Detan. Tapi gue gak ngerti dan gue gak pernah ngerti sama apa yang ada di pikiran Sintayong. Permainannya gak pernah terlihat bagus. Mau di timnas senior yang notabene adalah pemain naturalisasi dan juga timnas yang sekarang. Pada dasarnya di timnas yang penuh dengan pemain naturalisasi gitu ya dan pemain senior lah kita katakan ya ketolong dengan kualitas pemainnya sebenarnya. Tapi secara strategi itu gue selalu mempertanyakan Sintayong. Gue udah capek banget deh ngeliat dia kayak gini. Hari ini Arhan Fikri bermain cukup bagus. Kita harus akui dibanding dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ini adalah pertandingan yang paling bagus yang Arhan Fikri jalani. Tapi tandemnya di lini tengah itu jauh banget gitu ya secara kualitasnya. Ya Arhan Fikri pun seperti itu. Terus juga tandemnya juga kurang pas menurut gue sehingga aliran di lini tengah pun juga bolanya nggak sama sekali nggak berjalan gitu. Kalau misalnya kita lihat juga banyak banget crossing atau umpan-umpan jauh yang gak jelas. Yang gue bingung itu sebenarnya teori apa yang digunakan oleh Sintayong sebenarnya ya. Kalau misalkan kita lihat gitu dengan kasat mata kita pun, gue yakin lah gue sama Sintayong juga lebih jagoan Sintayong lah pasti. Cuman yang gue gak ngerti adalah teorinya seperti apa. Yang pertama, seharusnya dia tuh paham bahwa pemain kita itu secara passing akurasinya itu sangat amat buruk gitu ya. Tapi kenapa menerapkan permainan yang dimana harus melakukan crossing, long ball yang dimana akurasi umpan itu harus terjaga. Itu yang pertama. Gue gak ngerti kenapa Sintayong itu tidak baik ini di timnas senior ataupun timnas yang turun di AFF ini. Dia selalu menampilkan permainan yang memang seperti itu gitu. Notabene adalah long ball, dan ya umpan-umpan direct gitu dan gak efektif juga karena akurasinya nggak begitu baik. Terus ya kalau di timnas senior mungkin lebih baik lah ya, tapi kalau di sini udah jelas bahwa secara kualitas basic passing dan kontrolnya juga kurang bagus. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kenapa Sintayong itu nggak melakukan pendekatan permainan yang fokus terhadap kombinasi dan mengisi ruang gitu? Pergerakan tanpa bolanya pemain-pemain kita itu buruk banget jujur. Semuanya buruk sehingga kombinasi-kombinasi itu tidak pernah bisa berjalan dengan baik.
Nah, harusnya hal itu yang perlu diterapkan oleh Sintayong, bahwa kelemahan kita itu udah jelas, passing akurasinya itu bener-bener buruk. Tapi kenapa dipaksakan untuk bermain direct long ball yang notabene nggak efektif juga gitu. Ini bebel banget nih pelatih, gue bingung, gue akan stance gue akan tetap sama gitu ya. Sintayong ini kayaknya out aja, tapi kita tunggu sampai selesai kualifikasi Piala Dunia, karena meskipun nggak lolos ya itu ekspektasi kita nggak sejauh itu sih gitu. Kita harus akuin bahwa timnas kita butuh proses, tapi dengan proses yang cukup baik, permainan yang atraktif gitu. Yang sekarang dilakukan oleh Sintayong, permainannya itu nothing buat gue, nggak ada sama sekali. Apa ya, kita nonton bola kan pengen ke entertain gitu ya, nonton bola tuh pengen ke entertain karena itu adalah hiburan. Dan gue nonton timnas Indonesia, gue gak ngerasa terhibur sekali dengan cara bermainnya gitu, karena referensi gue adalah sepak bola yang menyerang gitu ya. Gue adalah fans sepak bola Arsenal, terus juga ya kayak Spanyol dan juga Jerman gitu. Ya kan permainan-permainannya cukup atraktif gitu ya, menyerang. Tapi ya ini preferensi personal aja sih. Dan kalau misalnya lihat juga, ya gue rasa kalau kalian objektif gitu ya melihat permainan ini, aduh, jauh banget dari kata menghibur, banyak banget passing-passing yang putus gitu. Oke, kita bahas deh sekarang soal statistik gitu ya, yang jarang banget gue bahas kalau misalkan timnas kita main. Kalau kita lihat statistiknya secara possession ball, iya kita memegang penguasaan pertandingan 55% berbanding 45, tapi itu nggak berarti apa-apa. Total shot kita paling banyak 19 berbanding 9, shot on targetnya sama 6. Lalu passing akurasinya 84%, kita 80% dari Filipina. Kalau ngeliat ini, ya kalau lu nonton ya passingnya itu jarang ada progresif passing yang dilakukan oleh gelandang kita gitu, sehingga passingnya cuma kanan kiri belakang, dan itu aduh capek banget liatnya. Bahkan kalau lu lihat passing sukses yang paling banyak gitu ya, tadi lihat pertandingan adalah Kadek Arel, which is itu adalah pemain belakang. Berarti dengan sangat mudah kita mengidentifikasi bahwa permainan kita cuma di belakang doang, di depan nggak ada sama sekali. Terus ditambah tadi juga ada drama Muhammad Ferrari kartu merah, itu buat apa? Kartu merah waktu itu Marcelino kartu merah, itu kartu merah gak penting ketika lawan Myanmar. Ini pun pertandingan penting, tapi malah kartu merah seorang kapten yang nggak bisa ngejaga emosionalnya. Itu adalah gerakan yang nggak perlu. Itu biar kartu kuning benar menurut gue, karena itu gerakan yang tidak perlu. Itu intensitasnya memang untuk nyikut gitu. Gue nggak membenarkan itu semua. Kita harus objektif menilai itu. Dan gue rasa di samping banyak keputusan wasit yang memang agak sedikit menyebalkan untuk kita gitu ya, tapi kita harus objektif menilai bahwa pemain Indonesia bermain tidak cukup baik hari ini. Banyak hal-hal yang kepancing gitu. Ferrari, duh, ya bagus lah, menurut gue bagus sih. Tapi dia pun pas gue nonton, ini bagus lah kartu merah aja buat pembelajarannya mereka ke depannya seperti apa ya, harapannya bisa improve lah. Mereka masih muda, secara emosional memang mungkin masih belum bisa ke kontrol, itu is okay. Cuman ini harus jadi sebuah pelajaran untuk ke depannya seperti apa gitu ya, supaya nggak merugikan tim, kan ini benar-benar merugikan tim banget, dan itu nggak perlu pelanggaran yang sangat tidak perlu dilakukan oleh tim kita, sehingga ya kita pincang. Gue rasa mungkin kalau masih 11 lawan 11 kita masih punya possibility untuk bisa menang di pertandingan ini. Lalu tadi bicara soal penalti, gue nggak, jujur gue agak sedikit abu-abu soal ini, karena gue nggak ngelihat secara di tayangan ulangnya pun juga nggak begitu jelas. Ini gue mempertanyakan keputusan wasit. Kenapa? Karena dia tidak ngelihat VAR langsung, ngecek langsung, karena itu benar-benar keputusan yang memang menurut gue layak untuk dipertanyakan gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan permainan kita bagus, bola kita jalan, ya nggak susah buat kita mencetak gol. Di 11 orang pemain pun kita bermain sangat amat acak-acakan menurut gue. Yang gue bingung Sintayong itu adalah kenapa dia masukin Victor Detan, Ronaldo Kuate, Arkan Kakak, itu di 10 menit terakhir. Udah tahu kita itu butuh gol, terus kita lagi ketinggalan. Kenapa nggak langsung reaktif aja gitu, memasukkan pemain-pemain depan? Meskipun
Yang gue pertanyakan adalah masuknya Arkan Kakak lebih dulu daripada Ronaldo Kuate. Kenapa? Lu lihat Arhan Kakak seperti apa bermainnya. Passing temannya di depan aja gak nyampe umpannya. Kontrolnya amburadul. Wajar lah, mungkin banyak yang mengkritik penampilan dari Arhan Kakak gitu ya selama ini ya, karena memang seperti itu. Bahkan striker kita di apa di gelaran AFF ini nggak ada yang mencetak gol sama sekali. Itu kualitas yang sangat amat buruk gitu di depan kita. Ya mungkin bukan karena strikernya yang jelek, tapi di lini tengahnya aja nggak bisa ngedistribusi bola yang cukup baik buat strikernya. Striker gimana mau mencetak gol kalau distribusi bolanya nggak ada? Ya kita masukin cuman tanpa mengecilkan nih peran pemain siapapun gitu ya. Kita mencetak gol, kita harus objektif. Mencetak gol aja banyak banget screaming, umpan dari throw in gitu. Gue ngerasa kita lebih jago ngelempar bola daripada nendang bola sih kalau melihat kayak gini. Jadi gak ada yang bisa diharapkan. Bukan dari pemain timnas bisa mungkin improve gitu ya. Karena ini juga memang masih muda. Cuman kalau misalkan kualitas pelatih kita masih sama seperti ini, gue nggak yakin permainan kita akan bisa lebih baik gitu. Karena yang gue nilai adalah secara keseluruhan gitu ya. Performa Sintayong ini nggak cuma di AFF ini, tapi gue ulik kembali ke pertandingan-pertandingan sebelumnya, pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Banyak yang harus dievaluasi, harus buat dievaluasi Sintayong. Ini harus dipertanyakan apakah setelah nanti kualifikasi Piala Dunia dia harus tetap bertahan sama kita atau kita harus berganti pelatih, karena mengingat pemain kita sudah memiliki materi-materi yang cukup baik di timnas senior, sehingga harusnya itu bisa dimanfaatkan, dijadikan permainan yang lebih enak dilihat, lebih atraktif, nggak bertahan terus dengan pemain manapun dia terus-terusan bertahan. Gue nggak ngerti dia nggak bisa mengadaptasi pemain-pemain yang dia miliki. Gue ngutip Marcelo Lippi adalah pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa memanfaatkan materi pemainnya saat itu. Oke, jadi harus fleksibel gitu loh secara strategi. Udah tahu pemain lo secara passing jelek. Gue nggak mau bahas soal hal-hal yang bodoh gitu ya di pertandingan tadi. Gue bahas hal-hal basic aja gitu. Dari sisi passing, dari sisi kontrol, lu udah tahu pemain kita itu benar-benar buruk secara akurasi passingnya. Disuruh main long ball, gak nyampe. Gila tadi pun beberapa kali prinsip dasar itu, lu nggak, pemain belakang, pemain sayap itu gak boleh melakukan diagonal pas ke depan saat permainan, karena pasti akan kepotong, dan itu sering dilakukan oleh pemain kita. Itu yang pertama. Yang kedua, etos kerja pemain kita tuh harus diakuin luar biasa. Mereka tuh mau lari segala macam, tapi memang secara physically akhirnya cepat habis. Tapi kenapa hal tersebut nggak dimanfaatkan untuk pergerakan tanpa bola dan mengisi ruang gitu? Proses transisinya kita lihat di timnas senior ataupun di timnas ini, proses transisi itu buruk banget. Jujur ini buruk banget. Jadi gue udah, ya udahlah, ini AFF udah lewat, jadi nggak apa-apa juga. Ini adalah bukti bahwa kita nggak bisa berharap banyak deh sama Sintayong kalau misalkan kita memang mau benar-benar coba lebih baik lagi untuk timnasnya. So buat teman-teman semua tuh buka mata lah, lo pahami gitu cara main yang diterapkan oleh Sintayong itu seperti apa. Lo harus coba menilai dengan lebih objektif dan lebih komprehensif gitu ya. Ngelihat data, ngelihat cara bermain dan lain-lain. Jangan cuma dari satu pertandingan, tapi seluruh pertandingan. Dan lo banyak 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 bertanya gitu, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, sekarang kenapa kayak gini, nanti lo akan dapat jawabannya karena apa. Oke, jadi mungkin segitu aja lah. Ya intinya kecewa, gue bukan kecewa dengan hasilnya, tapi gue kecewa banget dengan cara bermainnya yang gak pernah improve dari Sintayong. So mungkin segitu aja dari gue, thanks for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya, see you.